Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Baiklah, kembali lagi dalam acara kita Study of Accounting Talk Show. Senang sekali bisa hadir kembali di acara ini. Perkenalkan, saya David William Panjaitan yang akan memandu talk show pada kesempatan siang hari ini. Di talk show hari ini kita akan mengangkat tema Accounting Injection. Berbicara soal accounting, tentu para penonton sangat penasaran nih. Apa sih accounting itu? Dan tujuannya, lalu untuk apa sih laporan keuangan itu dibuat? Nah, tentunya semua pertanyaan itu akan kita bahas di diskusi kita kali ini. Dan pastinya nanti di akhir acara akan ada wejangan dari kakak-kakak mahasiswa terbaik dari Universitas Bengkulu. Serta tips dan trik menjadi akuntan muda. Jadi untuk para penonton tetap stay ya sampai akhir acara karena akan banyak sekali ilmu yang akan kalian dapat terutama untuk kalian yang ingin masuk jurusan akuntansi. Baiklah, langsung saja saya perkenalkan narasumber kita hari ini. Beliau adalah para mahasiswi terbaik dari Universitas Bengkulu. Yang pertama kita panggilkan Kak Dea Ananda Putri. Halo. Yang kedua ada Kak Wiwi Sugiyarti. Halo. Yang ketiga ada Kak Desti Ermasari. Hai. Yang terakhir ada Kak Anissa Kurata Ayu. Halo. Dan langsung saja kita mulai berdiskusi. Mungkin teman-teman di rumah sudah penasaran nih, apa sih akuntansi itu? Nah, kakak-kakak yang sudah hadir di sini bisa membantu menjelaskan dengan kami apa itu akuntansi. Pada Kak Wiwi, boleh dipersilakan. Oke, terima kasih untuk kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, saya Wiwi Sugiyarti dari Universitas Bengkulu, program studi S1 Akuntansi. Baiklah, di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang apa sih itu akuntansi. Mungkin kebanyakan dari teman-teman atau penonton di rumah sudah sering mendengar nama akuntansi, yang pastinya yang selalu bersangkutan dengan keuangan, tentang cara mengelola keuangan. Nah, sebenarnya itu sudah benar, tapi di sini saya akan mencoba menjelaskan lebih rinci lagi tentang apa sih sebenarnya itu akuntansi. Oke, akuntansi itu adalah suatu proses atau kegiatan yang meliputi 3 aktivitas utama, yaitu ada identifikasi, pencatatan, dan pelaporan dari suatu aktivitas bisnis. Perusahaan yang akan membantu para pengguna informasi atau pemakainya untuk mengambil sebuah keputusan. Nah, akuntansi ini tadi kan intinya memiliki 3 aktivitas utama. Yang pertama itu ada identifikasi. Di sini saya akan mencoba menjelaskan satu persatu tentang 3 aktivitas utama tadi. Yang pertama ada identifikasi. Nah, identifikasi itu adalah kegiatan atau aktivitas untuk menentukan sah atau tidaknya sebuah bukti transaksi. Nah, bukti transaksi itu sendiri adalah suatu bukti tertulis mengenai terjadinya transaksi keuangan. Nah, berbicara soal transaksi nih, nah transaksi ini terbagi menjadi 2. Yang pertama ada transaksi keuangan dan transaksi non-keuangan. Transaksi keuangan itu adalah transaksi yang mempengaruhi posisi keuangan suatu perusahaan. Sedangkan transaksi non-keuangan itu kebalikannya, yaitu transaksi yang tidak berpengaruh atau tidak mempengaruhi posisi keuangan suatu perusahaan. Dalam akuntansi yang dicatat itu adalah transaksi keuangan karena yang berhubungan atau yang mempengaruhi posisi keuangan. Misalnya ada aset, liabilitas, dan ekuitas. Nah, sedangkan yang keuangan tadi itu tidak dicatat dalam akuntansi. Oke, lalu poin yang kedua itu adalah pencatatan. Nah, pencatatan itu adalah suatu kegiatan atau aktivitas yang dilakukan untuk mencatat transaksi-transaksi yang telah diidentifikasi secara kronologis dan sistematis. Nah, maksudnya di sini secara kronologis dan sistematis adalah secara berurutan. Jadi, transaksi-transaksi tadi itu dicatat sesuai dengan urutannya masing-masing. Nah, dalam proses pencatatan ini, itu yang menjadi dasar pencatatannya adalah bukti transaksi. Maka dari itu, bukti transaksi tadi harus diidentifikasi dulu, baru bisa dicatat.
Pencatatan ini terbagi menjadi 3 tahap. Yang pertama ada record. Record yaitu pencatatan data yang telah diidentifikasi ke dalam jurnal umum. Nah, yang kedua ada klasifikasi atau pengklasifikasian, yaitu mengelompokkan akun-akun yang sama itu ke dalam buku besar. Nah, yang ketiga ada summarize, yaitu pengikhtisaran, yaitu memasukkan akun-akun yang ada di dalam buku besar tadi ke dalam neraca saldo. Nah, yang terakhir, aktivitas utama yang terakhir itu adalah pelaporan. Nah, pelaporan itu adalah aktivitas untuk mengkomunikasikan informasi akuntansi dalam bentuk laporan keuangan kepada para pengguna atau pihak yang berkepentingan untuk menggunakan atau mengetahui informasi keuangan suatu perusahaan tersebut, baik itu pihak internal maupun pihak eksternal. Nah, mungkin itu saja secara ringkas tentang pengertian akuntansi. Nah, tadi kan Kak Wiwi menyinggung soal pihak internal dan eksternal. Mungkin bisa dijelaskan lagi apa sih yang dimaksud pihak internal dan eksternal itu? Mungkin kepada Kak Anissa bisa membantu untuk menjelaskannya, Kak. Kepada Kak Anissa, saya persilakan. Baiklah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Anissa Puratayun dari Universitas Bengkulu, jurusan S1 Akuntansi. Baiklah, saya akan menjelaskan siapa aja sih pengguna laporan keuangan. Pengguna laporan keuangan itu dibagi menjadi 2. Yang pertama itu ada pengguna yang internal, yaitu yang menggunakan laporan keuangan merupakan bagian dari dalam perusahaan, seperti manajemen pemasaran, manajemen keuangan, manajemen sumber daya, dan pimpinan. Yang kedua ada pengguna eksternal, yaitu yang menggunakan laporan keuangan berasal dari luar perusahaan, seperti pelanggan, kreditor, investor, badan regulator, dirjen pajak, dan serikat pekerja. Nah, Kak, kenapa manajer perusahaan itu membutuhkan sebuah laporan keuangan? Manajemen pemasaran menggunakan laporan keuangan untuk menentukan harga suatu barang atau produk. Mengapa manajer pemasaran yang menggunakan laporan keuangan itu untuk menentukan harga? Kenapa tidak manajer keuangan atau bahkan pemimpin saja yang menentukan harga? Oke, izin menjawab ya pertanyaannya. Mengapa harus manajer pemasaran yang menentukan harga suatu produk? Nah, menurut saya, pengetahuan saya itu karena manajer pemasaran itu yang mengetahui pasar gitu kan, dia mengetahui tentang, kan itu manajer pemasaran ya. Jadi secara luasnya dia yang lebih mengetahui tentang harga-harga produk yang ada di pasaran. Nah, jadi dia menggunakan laporan keuangan suatu perusahaan itu untuk menyamakan dengan produk-produk yang ada di pasaran, karena yang lebih mengetahui tentang pasar itu adalah manajer pemasaran sendiri. Maka dari itu, manajer pemasaran lah yang menentukan harga dari suatu produk. Oke. Kan laporan keuangan itu dibuat oleh akuntan di suatu perusahaan. Yang jadi pertanyaan saya, apakah dalam pengukuran pencatatan dan laporan keuangan itu dibuat boleh sesuai akuntan di setiap perusahaan itu masing-masing, atau ada standar khusus dalam hal tersebut? Baiklah, dalam pencatatan, pengukuran, dan pelaporan dalam laporan keuangan, perusahaan memiliki standar-standar yang sesuai dengan perusahaan tersebut. Di Indonesia kita memiliki 6 standar akuntansi. Yang pertama itu ada standar akuntansi berbasis IFRS, yaitu standar akuntansi yang digunakan oleh perusahaan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia. Yang kedua ada standar akuntansi keuangan ETAP. Yang perusahaan yang digunakannya itu perusahaan yang tidak terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia. Yang ketiga ada standar akuntansi pemerintah, standar khusus yang digunakan oleh pemerintah daerah atau pemerintah pusat. Yang keempat ada standar akuntansi syariah, yaitu entitas yang memiliki prinsip syariah. Yang kelima standar akuntansi organisasi nirlaba.
Standar ini digunakan oleh organisasi yang tidak berorientasi untuk mencari keuntungan. Yang keenam ada standar akuntansi keuangan (EMKM), yaitu entitas mikro, kecil, dan menengah. Baik, izin menambahkan Kak David. Ya, baik, silakan. Baik, selain standar-standar akuntansi saja, itu sebenarnya dalam penyusunan pengukuran, pencatatan, dan laporan keuangan itu ada yang namanya asumsi dasar akuntansi dan juga prinsip akuntansi. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu ya. Dari yang pertama itu asumsi dasar. Nah, asumsi dasar akuntansi itu terdiri dari 5 asumsi. Yang pertama ada economic entity, yang artinya bahwa kekayaan dari perusahaan dan kekayaan pemilik itu tidak dapat disatukan. Jadi harus dibedakan antara kekayaan pemilik dan kekayaan perusahaan. Selanjutnya yang kedua itu ada going concern. Asumsi ini menyatakan bahwa sebuah perusahaan didirikan untuk tujuannya berkelangsungan hidup atau beroperasi terus secara jangka panjang. Karena tidak mungkin kan suatu perusahaan itu didirikan hanya untuk beberapa periode saja, seperti itu. Selanjutnya ada yang namanya monetary unit. Nah, monetary unit ini asumsi yang menyatakan bahwa semua pengukuran, pencatatan, dan pelaporan dinyatakan dalam satuan mata uang. Kenapa demikian? Karena mempermudahkan saat menjumlahkan di laporan keuangan. Karena tidak mungkin kan, misalnya kas sebesar 5 juta, sebenarnya ada persediaan buku 2 lusin, dan pena 3 pak, seperti kan. Nah, nanti jumlahnya tidak mungkin nanti 5 juta, 2 pak, 2 lusin, 2 pak, pena, seperti itu kan. Jadi, sebaiknya dibuat dalam satuan mata uang. Selanjutnya ada periodicity. Pada asumsi ini menyatakan bahwa perusahaan dapat membagi atau menyusun laporan dalam periode tertentu, seperti ada per bulan, per kuartal atau per 3 bulan, per semester atau per 6 bulan, dan bahkan per tahun. Nah, selanjutnya ada accrual basic. Nah, asumsi yang terakhir ini menyatakan bahwa pencatatan transaksi, di mana transaksi itu sudah terjadi, kan langsung dicatat tanpa mempertimbangkan adanya kas masuk atau kas keluar, atau ada uang yang kita bayarkan atau ada uang yang kita terima. Nah, lawan dari asumsi ini ada yang namanya cash basic, yang artinya bahwa pencatatan di mana transaksi apabila tidak akan langsung dicatat, dia akan mempertimbangkan adanya kas yang kita terima atau kas yang kita bayarkan. Seperti itu. Selanjutnya ada yang namanya, kita masuk di prinsip akuntansi ya. Nah, di prinsip akuntansi ini ada 5 juga. Yang pertama ada prinsip pengakuan pendapatan, di mana kita mengakui pendapatan jika kita telah jasa itu telah kita berikan atau barang telah kita serahkan pada pelanggan tanpa mempertimbangkan adanya kas yang kita terima. Selanjutnya ada prinsip pengakuan beban. Nah, prinsip pengakuan beban ini menyatakan bahwa beban itu sudah diakui apabila manfaatnya telah kita peroleh atau kita rasakan tanpa mempertimbangkan adanya kas yang kita bayarkan atau tidak. Yang ketiga ada prinsip pengukuran. Nah, prinsip pengukuran ini menyatakan bahwa nilai yang dinyatakan dalam satuan moneter yang akan dicatat dan dilaporkan dalam laporan keuangan itu terbagi menjadi 2, yaitu ada prinsip harga perolehan awal dan prinsip nilai wajar. Yang keempat, ada prinsip pengukuran secara penuh, yang artinya bahwa dalam penyajian informasi dalam laporan keuangan itu harus diungkapkan secara full atau lengkap, tidak boleh setengah-setengah. Nah, yang terakhir ada yang namanya prinsip penandingan. Prinsip penandingan ini mengatakan bahwa pendapatan dan beban-beban yang sehubungan harus dilaporkan dalam periode yang sama. Seperti itu Kak David. Mungkin itu saja yang dapat saya tambahkan. Terima kasih. Baiklah,
dari penjelasan kakak-kakak tadi kan sudah mengetahui siapa saja pengguna laporan dan keuangan dan standar-standar dalam akuntansi. Selanjutnya saya ingin melanjutkan pertanyaan, apa sih yang menjadi dasar sebuah akuntansi itu? Baiklah, saya akan coba menjelaskan secara ringkas. Sebelumnya mohon maaf jika tadi saya keluar karena mungkin gara-gara koneksi kan. Nah, langsung saja, dalam akuntansi itu ada yang namanya persamaan dasar akuntansi. Nah, persamaan dasar akuntansi ini menunjukkan posisi keuangan suatu perusahaan yang meliputi aset, liabilitas, dan ekuitas. Di mana formula atau rumusnya itu aset harus sama dengan liabilitas plus ekuitas. Persamaan dasar akuntansi aset sama dengan liabilitas plus ekuitas ini menjadi dasar bagi pencatatan transaksi, di mana ketika transaksi yang terjadi itu sudah kita catat, maka persamaan dasar akuntansi harus selalu seimbang, atau jumlah aset harus selalu sama dengan liabilitas plus ekuitas. Nah, jika tidak seimbang atau tidak sama besar nilainya, maka berarti telah terjadi kesalahan pencatatan. Persamaan dasar akuntansi ini juga menjadi dasar pelaporan keuangan. Sehingga misalkan kan kita sebagai staf akuntansi suatu perusahaan menyusun laporan keuangan, maka kita harus menjadikan jumlah aset sama dengan liabilitas plus ekuitas. Itu harus sama besarnya atau harus seimbang. Kemudian ada juga ketika setiap terjadinya transaksi pasti melibatkan dua akun. Nah, akun itu sendiri adalah tempat di mana pengaruh dari suatu transaksi itu akan kita catat. Kira-kira itu penjelasan singkat dari saya. Baik, terima kasih untuk Kak Desti. Tadi kan dikatakan bahwa setiap terjadi transaksi pasti minimal melibatkan dua akun. Nah, ketika transaksi itu dicatat, apa saja pengaruhnya terhadap persamaan dasar akuntansi, dan kira-kira apakah bisa diberikan sedikit contoh untuk bisa memahaminya, Kak? Baik, terima kasih. Oke, baiklah. Ketika transaksi dicatat, maka akan berpengaruh pada persamaan dasar akuntansi. Nah, pengaruh itu dapat berupa yang pertama itu jika suatu transaksi mempengaruhi akun-akun pada sisi yang sama. Misalnya kan mempengaruhi pada sisi sebelah kiri atau kelompok aset. Maka setidaknya jika satu akun bertambah, maka satu akun yang lain itu harus berkurang atau sebaliknya. Kita contohkan misalkan kita membeli peralatan secara tunai atau cash senilai $10, otomatis kita akan mencatat pada posisi aset kan. Nah, untuk dalam akun aset kita berkurang senilai $10. Nah, pada akun yang lain yaitu akun equipment atau peralatan tadi bertambah sebesar $10. Nah, berarti kan ada yang berkurang, ada yang bertambah. Nah, yang kedua itu jika transaksi mempengaruhi akun-akun pada sisi yang berbeda, maka setidaknya jika satu akun bertambah, maka akun yang lain itu juga bertambah atau sebaliknya. Contohnya, kembali lagi dengan kita membeli aset tadi. Tapi kita membeli aset senilai $10 tadi secara kredit, bukan cash. Kita mencatatnya itu peralatan atau equipment kita bertambah senilai $10. Nah, pada sisi sebelah kanan atau sisi liabilitas kita juga bertambah, yaitu pada akun payable atau utang usaha senilai $10. Berarti equipment atau peralatan kita bertambah, hutang kita pada sisi yang lain juga bertambah. Kira-kira begitu, Kak. Baik, terima kasih untuk para pemateri yang telah menjelaskan materi tadi dengan sangat baik. Namun di sini saya akan melanjutkan sesi diskusi untuk mewakilkan pertanyaan dari para penonton kita di rumah. Baiklah, langsung saja saya mulai dari pertanyaan pertama. Identifikasi adalah kegiatan menentukan sah atau tidaknya sebuah bukti transaksi. Apakah itu transaksi keuangan atau transaksi non-keuangan. Nah, jika pada suatu
perusahaan ada karyawan yang mengatakan bahwa dia akan keluar kota untuk menyelesaikan tugas dari perusahaannya yang akan membutuhkan biaya sebesar 5 juta rupiah kepada pihak manajer keuangan. Pertanyaannya, apakah gambaran yang telah saya katakan tadi termasuk ke dalam transaksi keuangan atau transaksi non-keuangan? Mohon diperjelas oleh kakak-kakak sekalian. Terima kasih. Oke, mungkin saya akan menjawab ya pertanyaannya. Apakah ketika seorang karyawan mengatakan bahwa dia akan keluar kota dan membutuhkan biaya sebesar 5 juta kepada manajer keuangan, apakah itu termasuk ke transaksi keuangan atau non-keuangan ya? Ketika karyawan tersebut mengatakan bahwa dia akan pergi keluar kota dan mengatakan bahwa dia akan membutuhkan uang sebesar 5 juta tersebut untuk biayanya pergi, maka itu belum bisa dikatakan ke dalam transaksi keuangan karena manajer keuangannya belum memberikan uang tersebut kepada karyawan. Belum adanya kas yang keluar atau kas yang masuk ke dalam perusahaan. Jadi tidak berpengaruh pada posisi suatu perusahaan. Tapi berbeda ketika manajer sudah memberikan uang tersebut kepada karyawan itu, maka itu termasuk ke transaksi keuangan karena uangnya sudah diberikan, maka otomatis posisi keuangan suatu perusahaan itu berpengaruh atau berubah. Jadi itu ketika sudah diberikan uangnya itu masuk ke transaksi keuangan, tapi ketika uangnya belum diberikan, maka baru dikatakan saja, maka itu belum termasuk ke transaksi keuangan. Mungkin itu jawabannya. Baiklah, terima kasih atas jawaban dari Kak Wiwi. Lanjut saja, saya lanjutkan pertanyaan dari penonton kita. Kenapa menurut standar akuntansi berbasis IFRS menggunakan asumsi dasar akural basic lebih baik daripada cash basic? Padahal dari penjelasan tadi mengatakan bahwa cash basic itu adalah dasar pencatatan di mana transaksi apabila ada kas yang dibayar atau diterima. Artinya bagus kan kita mencatat saat menerima atau mengeluarkan uang saja. Tidak ribet dan jelas bahwa kasnya keluar atau masuk di tanggal tersebut. Mana menurut kakak-kakak sekalian, mohon diperjelas Kak. Terima kasih. Baik Kak David, saya akan mencoba menjawab ya. Karena kenapa sih accrual basic itu lebih baik daripada cash basic? Ya, karena metode accrual basic ini dianggap lebih menunjukkan gambaran yang lebih baik tentang laporan keuangan itu, menggambarkan lebih jelas, gitu, lebih transparan. Nah, karena accrual basic ini kan mencatat semua transaksi, walaupun uangnya belum kita terima atau belum uangnya kita bayarkan, tapi transaksi itu telah dicatat, seperti itu. Itu menurut saya, Kak David. Oke, terima kasih kepada Kak Dea. Saya lanjutkan ke pertanyaan terakhir. Kenapa persamaan dasar akuntansi selalu aset dikurang liabilitas ditambah ekuitas? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Sebelumnya tadi itu sebenarnya saya tuh lupa sedikit menjelaskan tentang persamaan dasar akuntansi, tapi ini berhubungan dengan pertanyaan yang ditanyakan oleh penonton melalui Kak David. Nah, mengapa persamaan dasar akuntansi harus selalu aset sama dengan liabilitas plus ekuitas? Itu karena persamaan dasar akuntansi itu didasarkan pada suatu konsep teori yang mengacu sehingga persamaan dasar akuntansi seperti ini adalah teori entitas. Di dalam teori entitas, itu dikatakan bahwa suatu entitas atau perusahaan dipandang sebagai suatu entitas yang menguasai sejumlah aset, di mana aset yang dimiliki oleh suatu perusahaan tersebut bisa didanai dengan hutang atau liabilitas. Atau kita juga bisa mendanainya dengan menggunakan ekuitas atau modal milik kita sendiri, atau kombinasi keduanya. Jadi intinya,
aset harus selalu sama dengan liabilitas plus ekuitas itu karena aset tuh bisa didanai dengan hutang atau modal pemilik sendiri atau kombinasi keduanya. Jadi aset itu harus selalu seimbang dengan ekuitas plus dengan liabilitas plus ekuitas. Kira-kira seperti itu, Kak. Nah, sangat menarik bukan sesi diskusi kita kali ini. Selanjutnya kita akan mendengarkan tips dan trik menjadi akuntan muda yang sukses dari kakak-kakak Universitas Bengkulu. Kepada kakak, kami persilahkan. Mungkin pertanyaan Kak David itu bukan tentang menjadi akuntan ya, soalnya kami masih sebagai mahasiswa gitu. Nah, jadi belum tahu untuk menjadi akuntan, sebagai akuntan tuh bagaimana tipsnya. Tapi mungkin kakak-kakak yang lain bisa menambahkan untuk menjadi akuntan atau proses menjadi akuntan belajar ibaratnya itu untuk menjadi sarjana akuntansi itu bagaimana, mungkin kakak-kakak yang lain bisa menjelaskan tips dan triknya. Oke, mungkin saya benar banget apa disampaikan oleh Kak Desi tadi. Kalau untuk tips and trik untuk menjadi seorang akuntan muda itu mungkin belum bisa ya ditanyakan kepada kami karena kami juga masih berusaha untuk menjadi seorang akuntan. Tapi ketika ditanya saya mengapa memilih jurusan akuntansi dan saya yakin bahwa seorang akuntan itu harus memiliki yang pertama itu adalah sifat yang jujur. Itu yang paling penting, terus disiplin, teliti, terus bekerja keras juga, dan tentunya bisa bertanggung jawab. Nah, saya percaya bahwa seorang akuntan itu harus memiliki sifat-sifat itu dulu, harus ditanamkan dalam diri kita dulu, sifat-sifat yang saya sebutkan tadi. Mungkin itu ya, bukan tips and trick, tapi kayak ya itu sebagai pedoman aja. Nah, mungkin saya akan menambahkan sedikit ya, untuk adik-adik sekalian yang mau masuk ke jurusan akuntansi itu tidak perlu takut, karena kebanyakan orang-orang di sana mengatakan bahwa masuk akuntansi itu harus pintar matematika. Nah, itu tidak terlalu gimana ya, tidak harus seperti itu kan. Adik-adik bisa masuk dengan masuk akuntansi, bisa belajar dasar-dasarnya dahulu. Baiklah, kepada Kak Anissa, jika ada motivasi atau tips dan trik ingin menjadi akuntan kepada Kak Anissa, dipersilakan. Baiklah, sebelumnya saya akan menceritakan sedikit alasan saya memilih jurusan akuntansi ini, yaitu karena saya melihat bahwa peluang kerja di masa yang akan datang itu sangat luas. Untuk itu, untuk adik-adik yang tertarik untuk mengikuti atau memasuki jurusan akuntansi, teruslah berjuang dan berusaha, karena usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Baiklah, terima kasih kepada Kak Anissa Kurata Ayun yang telah memberikan sedikit motivasinya untuk kita semua. Semoga motivasi dari Kak Anissa bisa memotivasi kita semua. Tak terasa kita sudah memasuki pengunjung acara. Alhamdulillah diskusi kita terlaksana dengan baik. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada narasumber yang telah meluangkan waktunya, yaitu dari kakak-kakak Universitas Bengkulu yang sudah berbagi ilmunya kepada kita semua. Dan juga terima kasih kepada penonton setia channel of Study of Accounting. Jangan lupa like dan subscribe YouTube ini biar semakin dikenal oleh teman-teman kita yang ingin memasuki jurusan akuntansi. Sampai jumpa di Study of Accounting berikutnya.